Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Maulana. Selamat datang di Puzzlebot. Baik, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang stick PS5 atau sebutan terbaru untuk controller ini adalah DualSense. Apa saja fitur-fitur yang ditawarkan oleh PlayStation terhadap controller ini dan apa perbedaan dari controller-controller generasi sebelumnya? Langsung saja cek this video and let's go. Baik, jadi akhir-akhir ini saya tertarik terhadap inovasi-inovasi teknologi yang diberikan oleh PlayStation khususnya pada controller-controller konsolnya. Sebenarnya sudah sejak lama PlayStation sudah menerapkan inovasi teknologinya, terutama menanamkan suatu sensor pada kontrolernya yang dimulai sejak era DualShock 3 atau biasa kita kenal dengan stick PS3. Dimana pada era DualShock 3 ini PlayStation sudah menanamkan sensor gyroscope dan accelerometer yang dikenal dengan 6-axis controller. Hanya saja memang pada saat itu eksekusinya kurang sehingga motion sensor tersebut terkesan kurang bermanfaat pada controller DualShock 3 ini. Hal ini terulang kembali pada stick PS4. Pada DualShock 4 ini PlayStation kembali menanamkan sensor gyroscope dan accelerometer. Ditambah lagi satu komponen baru yaitu trackpad, yang mana kedua fitur ini terkesan useless atau kurang bermanfaat. Mungkin karena eksekusinya pada konsol tersebut kurang. Malah di sini jika stick PS4 kita hubungkan ke PC, kita bisa memaksimalkan semua fitur-fitur yang ada di stick PS4 tersebut. Lalu apa saja fitur baru yang ditawarkan oleh PlayStation terhadap controller terbarunya ini di konsol next gen mereka yaitu PlayStation 5? Yang pertama, mereka menamai controller baru ini dengan nama DualSense. Bukan lagi mengambil nama dari pendahulunya yaitu DualShock atau DualShock 5 jika dilanjutkan. Pada DualSense ini mereka mengadopsi salah satu fitur terbarunya yaitu haptic feedback, yang mana yang seperti mereka katakan nantinya kesan dari kontrolernya akan sama sensasinya dengan apa yang kita rasakan pada game yang kita mainkan. Seperti sensasi pada saat kita mengendarai mobil melewati lumpur akan berbeda dengan pada saat kita berjalan melewati salju. Lah, dari fitur ini mungkin ada komponen vibration pada controller terbarunya dari generasi yang sebelumnya yaitu DualShock yang masih menggunakan mekanik konvensional yaitu motor DC atau dinamo untuk menimbulkan sensasi getar. Pada DualSense ini apakah mungkin akan menggunakan komponen yang bernama Linear Resonance Actuator atau disingkat dengan LRA, di mana komponen ini akan memberikan sensasi haptic feedback. Itu sebabnya mungkin mereka menamai controller terbaru mereka ini dengan nama DualSense, bukan mengambil nama dari seri sebelumnya yaitu DualShock. Sebenarnya fitur ini sudah diterapkan oleh Nintendo terlebih dahulu pada Joy-Con Nintendo Switch-nya atau pada Nintendo Switch Pro controllernya yang mereka beri nama dengan HD Rumble, di mana pada fitur ini Nintendo juga menambahkan efek haptic feedback pada controllernya. Berikutnya pada DualSense ini mereka juga akan menambahkan fitur yang bernama dengan Adaptive Trigger, di mana pada tombol L2 dan R2 ini kita akan bisa merasakan benar-benar sensasi in-game seperti beratnya menarik anak panah atau sensasi pada saat kita menarik pelatuk di beberapa jenis senjata. Lah, kemudian apakah fitur Adaptive Trigger ini juga akan menggunakan komponen baru di dalamnya seperti yang mereka katakan di artikel websitenya? For example, with Adaptive Trigger, we had considered how to the component will fit to the hardware without giving bulky in the failing. Our design team worked closely with our hardware engineer to place the trigger and actuators. Lah, dari sini mungkin mereka juga akan memberikan komponen baru pada fitur adaptive trigger mereka. Tetapi masih belum tahu pasti komponen apa yang akan mereka gunakan. Dari sudut pandang saya, apakah mungkin mereka akan menambahkan smart servo atau mungkin micro solenoid di dalam sana, dimana pada komponen tersebut bisa membaca dan memberikan level tekanan terhadap jari kita. Masih belum tahu pastinya bagaimana. Kemudian dari segi desain, controller DualSense ini terlihat lebih besar, akan tetapi seperti yang mereka katakan lagi, controller ini akan terasa lebih kecil dari yang terlihat. Kemudian terlihat di sini mereka tetap mempertahankan trackpad, di mana trackpad pada DualSense ini ukurannya lebih besar dari DualShock 4. Saya juga berharap untuk mempertahankan sensor gyroscope dan accelerometer. Dan seharusnya semua fitur-fitur ini bisa lebih dimaksimalkan di konsol next gen mereka di PlayStation 5 ini. Kemudian ada tambahan lagi yaitu mereka memperkenalkan tombol create button yang sebelumnya adalah share button
Dan di sini mungkin mereka menjelaskan fitur ini dekat-dekat di perilisan konsol tersebut. Yang artinya mungkin ini akan menjadi fitur andalan dari konsol mereka ini. Apakah nanti kita bisa membuat konten atau malah kita bisa mengedit video dengan cukup kompleks layaknya di PC pada konsol itu? Ini sangat menarik, masih belum tahu pastinya bagaimana. Nanti kita tunggu aja informasinya dari PlayStation-nya langsung. Kemudian mereka juga menambahkan built-in microphone pada DualSense ini, dimana kita bisa menggunakan ini sebagai quick chat untuk memberitahu pada teman kita agar permainan bisa ditunda terlebih dahulu, dan tentunya agar kita bisa menggunakan headset untuk memberikan kualitas suara yang lebih baik. Oke, jadi itu saja sedikit informasi teknologi yang saya berikan kepada kalian. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share video ini. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih. Sekian dari saya and bye.